Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diah Ayu Juni, Sri Wijayanti, Muhammad Zawawi Mustafa, Nur Wahyuni, dan saya Irda Maulidia. Di sini kami akan mempresentasikan materi mata kuliah ilmu lugha yang bertema ciri bahasa manusia, hakikat dan fungsi bahasa manusia serta proses berbahasa reseptif dan produktif. Berikut adalah materi yang akan kami presentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ciri bahasa manusia. Nah, ciri bahasa manusia ini ada 10. Dalam slide ini terdapat ciri bahasa jalur vokal auditoris. Nah, ciri ini merupakan karakteristik bahasa yang paling tampak. Bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia dan mekanisme pendengaran menerimanya. Penggunaan bunyi juga banyak digunakan oleh binatang sebagai sarana komunikasi, akan tetapi tidak semua sinyal bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap. Seperti burung pelatuk itu menggunakan paruhnya, kemudian jangkrik itu mengerik menggunakan sayapnya, kemudian ulat getar itu bersuara dengan menggetarkan ekornya. Kemudian yang kedua, ini ada bunyi bahasa arbitrer. Nah, yang mana mempunyai makna bahwa manusia itu menggunakan lambang yang bersifat sewenang-wenang. Artinya, antara lambang dengan yang dilambangkan tidak mempunyai hubungan makna. Misalnya, mengapa suatu benda disebut kuda? Tidak lain karena ada kesepakatan antara pengguna bahasa untuk menyebutnya sebagai kuda. Kemudian ada ciri bahasa manusia. Yang ketiga ini kebermaknaan. Nah, ciri ini berarti bahwa bahasa mengacu pada objek atau tindakan bagi manusia. Seperti kursi. Nah, berarti tempat duduk yang berkaki 4 dan memiliki sandaran. Manusia dapat membuat generalisasi dengan menerapkan nama kursi itu untuk semua jenis kursi dan tidak hanya pada satu tipe kursi saja. Kebermaknaan dapat pula mengacu pada tindakan. Misalnya, melompat mempunyai makna melakukan gerakan dengan mengangkat kaki ke depan, ke bawah, atau ke atas dengan cepat. Kebermaknaan merupakan ciri bahasa yang khas bagi manusia. Kemudian, transmisi budaya. Nah, ciri ini menunjukkan bahwa bahasa manusia itu diturunkan dari generasi sebelumnya. Peranan pengajaran dalam dunia binatang tidak begitu jelas. Kita tidak tahu persis apakah burung itu mengajari anaknya untuk menyanyi atau berkomunikasi, atau anaknya belajar dari induknya untuk berkomunikasi. Bagi burung, mungkin nyanyiannya itu sebagian besar adalah bawaan dan mungkin sebagian kecil saja yang merupakan hasil belajar. Kemudian ada ciri penggunaan spontan. Nah, ciri ini bersifat sosial. Penggunaan spontan menunjukkan manusia itu dapat memulai berbicara secara mana suka. Berbicara bagi manusia tidak dalam situasi terpaksa atau dipaksa seperti contoh gini. Kalau anjing itu kan bisa berdiri 2 kaki itu karena diberi makan atau ketika dicambuk gitu kan. Nah, sedangkan manusia itu ia berbicara secara spontan tanpa dipaksa. Kemudian ada bergiliran. Nah, ciri ini menunjukkan bahwa bahasa manusia dapat digunakan secara bergiliran. Ketika seseorang sedang berbicara, maka yang lain akan mendengarkan. Dan kemudian berganti berbicara jika diperlukan. Dalam sebuah percakapan, misalnya kita tidak akan berbicara sementara lawan kita sedang berbicara. Kemudian ada dualitas atau artikulasi ganda. Nah, ciri ini menunjukkan bahwa bahasa manusia itu diorganisasikan menjadi 2 tataran, yakni kesatuan dasar yang berupa bunyi tuturan seperti A, P, E, L tidak akan bermakna apabila berdiri sendiri.
Akan tetapi demikian bunyi itu akan bergabung menjadi satu seperti apel, maknanya akan sangat jelas sekali, ya kan? Nah, itu digolongkan sebagai jenis buah-buahan seperti itu. Fenomena semacam itu hanya khas untuk milik manusia saja. Kemudian ada keterpisahan. Untuk ciri ini mengandung makna bahwa bahasa itu dapat digunakan untuk mengacu benda atau sesuatu yang jauh dalam pengertian tempat dan waktu. Misalnya, kita dapat saja berbicara tentang kerajaan Majapahit yang ada dalam abad ke-14. Nah, jelas sekali dari segi waktu sangat jauh di belakang kita berabad-abad lamanya. Seperti tempatnya juga udah sangat lama sekali. Kemudian ada ketergantungan. Nah, merupakan ciri yang sangat penting bagi bahasa manusia. Manusia tidak hanya sekedar menerapkan rekognisi sederhana atau teknik penghitungan ketika berbicara kepada orang lain. Mereka secara otomatis mengenali pola hakikat bahasa dan manipulasi kotak struktur. Misalnya, mereka memahami bahwa sekelompok kita kadang-kadang dapat menjadi ekuivalensi bagi kelompok yang lain. Kemudian yang terakhir ada kreativitas. Nah, ciri yang secara keseluruhan sangat penting adalah ciri kreativitas. Ciri ini sering juga disebut sebagai keterbukaan atau produktivitas. Manusia dapat berbicara tentang apapun tanpa menimbulkan masalah kebahasaan bagi dirinya maupun bagi pendengarnya. Ia dapat berbicara apa yang diinginkan dan kapan ia mau berbicara. Jika ada petir misalnya, ia tidak secara otomatis mengucapkan kalimat ada petir. Berlindunglah, ia dapat saja berkata, kilat petir itu indah bukan? Nah, seperti itu contohnya. Terima kasih. Baik, materi yang kedua yaitu hakikat bahasa. Untuk memahami hakikat bahasa, kita perlu memahami dua hal penting. Yang pertama yaitu tentang semua sistem komunikasi binatang dibandingkan dengan bahasa manusia untuk melihat apakah binatang dapat dikatakan berbicara dalam arti yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu beragam upaya mengajari binatang untuk berbahasa juga dibahas dalam bab ini. Tujuan semua kajian itu tidak lain adalah untuk melihat apakah hanya manusia yang memiliki potensi untuk berbicara. Apakah kita secara biologis terpilih sebagai binatang yang berbicara atau tidak? Apakah binatang berbicara? Tugas kita pertama-tama adalah menemukan apakah binatang itu sesungguhnya mempunyai bahasa. Untuk menemukan jawaban itu, kita perlu membuat bandingan antara bahasa manusia dengan komunikasi binatang. Pertama, yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah kita membandingkan sistem yang berbedaan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Bahasa manusia mungkin berkembang secara gradual dari sarana komunikasi binatang yang primitif dalam garis pertumbuhan yang berkesinambungan. Pandangan semacam itu berangkat dari teori yang dikenal dengan teori kontinuitas. Pada sisi lain, yakni teori diskontinuitas, menyatakan bahwa bahasa manusia itu berbeda dengan bahasa binatang. Pendukung teori kontinuitas mengatakan bahwa bahasa tumbuh dari sistem panggil primata, seperti yang digunakan oleh kera sekarang ini. Mereka berasumsi bahwa manusia mulai berbahasa dengan seperangkat teriakan di mana tiap-tiap teriakan itu mempunyai maknanya masing-masing, seperti bahaya, ikutilah saya, atau jangan sentuh betina itu, ia milik saya. Teriakan-teriakan itu secara bertahap diperluas dan pelan-pelan berevolusi menjadi bahasa. Selanjutnya yaitu pendukung teori diskontinuitas menyatakan bahwa manusia masih mempertahankan perangkat dasar teriakan binatang yang masih berdampingan dengan bahasa. Erangan sakit, kesakitan, teriakan ketakutan, serta beragam tangisan bayi mungkin masih relevan dengan sistem panggil kera. Bila pandangan itu benar, tentu sukarlah untuk membandingkan sarana komunikasi manusia dan binatang. Hal semacam itu
seperti membandingkan dua hal yang berbeda, seperti membandingkan bahasa Cina dengan seperangkat lampu lalu lintas. Masalah penting kedua yang kita hadapi ialah tidak mudah untuk menemukan mana yang dianggap sebagai komunitas binatang. Untuk menentukannya, kita harus mempertahankan contoh-contoh di mana binatang itu secara sengaja mencoba menyampaikan informasi. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa manusia. Fungsi bahasa manusia ada 4. Yang pertama adalah bahasa sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga adalah bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Yang keempat adalah bahasa sebagai alat kontrol sosial. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial, serta sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Yang pertama, bahasa sebagai alat mengekspresikan diri. Sebagai contohnya, tulisan kita dalam sebuah buku merupakan hasil dari ekspresi diri kita. Pada saat kita menulis, kita tidak memikirkan siapa pembaca kita. Kita hanya menuangkan isi hati dan perasaan kita tanpa memikirkan apakah tulisan itu dipahami orang lain atau tidak. Akan tetapi, pada saat kita menulis surat kepada orang lain, kita mulai berpikir kepada siapakah surat itu akan ditujukan. Kita memilih cara berbahasa yang berbeda kepada orang yang kita hormati dibandingkan dengan cara berbahasa kita kepada teman kita. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita, dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Ia mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan, merencanakan dan mengarahkan masa depan kita. Bahasa sebagai alat ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi sekaligus merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul bangsa dan negara kita, pendidikan kita, bahkan sifat kita. Bahasa menjadi cermin diri kita, baik sebagai bangsa maupun sebagai diri sendiri. Yang ketiga adalah bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Cara bahasa tertentu selain berfungsi sebagai alat komunikasi, berfungsi pula sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita ucapkan, tergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda pada orang yang berbeda pula. Kita akan menggunakan bahasa yang non-standar di lingkungan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada orang tua atau orang yang kita hormati. Nomor 4 adalah bahasa sebagai alat kontrol sosial. Di sini saya akan memberikan satu contoh, yakni ketika kita sedang meredam amarah. Salah satu cara yang sangat efektif untuk menuangkan perasaan kita yakni dengan menulis. Tuangkanlah rasa dongkol dan rasa marah kita ke dalam suatu tulisan. Biasanya pada akhirnya rasa marah kita akan berangsur-angsur menghilang dan kita dapat melihat persoalan secara jelas dan kita akan merasa lebih tenang. Di sini saya akan menjelaskan proses bahasa. Berbahasa yaitu proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi. Dalam linguistik bahasa sebagai objek kajiannya, sedangkan berbahasa adalah objek kajian ilmu psikologi. Bahasa dan berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa sendiri adalah proses menyampaikan informasi dalam berkomunikasi itu sendiri. Proses berbahasa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama reseptif dan yang kedua yaitu produktif. Berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses dari aspek-aspek tersebut. Pertama, proses bahasa, artinya proses yang berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Kedua, proses reseptif, artinya proses yang berlangsung
dari pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat-alat pendengar. Ketiga yaitu proses rancangan bahasa produktif. Apa saja proses rancangan bahasa produktif dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, enkode semantik, yaitu proses penyusunan ide, gagasan atau konsep. Kedua, enkode gramatikal, yaitu penyusunan konsep atau ide dalam bentuk satuan gramatikal. Yang ketiga, enkode fonologi. Enkode fonologi yaitu penyusunan bunyi dari kode tersebut yang kemudian dilontarkan kepada lawan bicara dengan pemahaman. Terus terdapat 5 peristiwa dalam satu proses komunikasi bahasa lisan, seperti peristiwa kejiwaan pembicara, yang kedua peristiwa penuturan bunyi, yang ketiga peristiwa perpindahan bunyi, yang keempat peristiwa penerimaan bunyi, dan yang terakhir peristiwa kejiwaan pendengar. Aspek keterampilan berbahasa reseptif. Ada 2 aspek dalam keterampilan berbahasa reseptif, meliputi mendengarkan atau menyimak dan membaca. Untuk yang aspek keterampilan bahasa produktif juga ada 2, yaitu berbicara dan menulis. Faktor-faktor yang mengefektifkan proses bahasa. Faktor-faktornya ini terdapat pada setiap unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, medium, dan recipients. Pertama, pada pembicara. Faktor yang dapat mempengaruhi proses berbahasa adalah: pertama, pengetahuan tentang berbahasa dan keterampilan berkomunikasi. Yang B, sikap komunikator. Yang C, pengetahuan umum. Dan yang terakhir, sistem sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang ciri bahasa manusia, hakikat dan fungsi bahasa manusia, serta proses berbahasa reseptif dan produktif. Apabila ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.